Selamat pagi bro, salam sehat. Salam aku dari opini amatir. Dan semoga Indonesia tetap jaya di kemudian hari. Berdasarkan peraturan, hukum, dan undang-undang yang harus diatur di kedepannya. Bukan kekuasaan yang menguasainya. Saya sangat salut sekali dengan apa yang telah terjadi. Dan kita saksikan bersama debat cawapres yang pertama, yang mana masing-masing kandidat telah menyampaikan visi dan misinya, dan tentunya kita bisa melihat semuanya bahwasanya Gibran benar-benar telah membawa alur jalannya perdebatan ke strategi yang dia miliki. Jempol buat Gibran. Dan di sini saya tidak ingin berkomentar tentang Gibran atau yang lainnya. Saya ingin menanyakan kepada junjungan aku, kepada kesayangan aku, kepada tokoh aku, Mas AHY. Mas AHY, apakah Mas AHY setuju dengan program yang dicanangkan oleh Mas Gibran terkait dengan hilirisasi, bahwasanya semua industri pengolahan bahan-bahan mentah, sumber-sumber daya alam di Indonesia harus dilakukan hilirisasi agar bisa menambah nilai tambah, sehingga pemasukan ekspor ke negara lain, ke luar negeri akan menjadi tambah, dan biaya pajak ataupun biaya-biaya yang akan masuk, pendapatan yang akan masuk ke negara Indonesia akan lebih besar dari yang selama ini cuma mengekspor bahan-bahan ataupun barang-barang mentah, sumber-sumber daya alam yang mentah yang dilempar begitu saja untuk diekspor. Mas AHY, ini kata-kata manis banget dan sangat manis. Orang berpolitik memang harus mengeluarkan jargon-jargon yang bisa menarik simpatisan. Namun seharusnya sebelum kita bicara tentang hilirisasi, apakah tidak seharusnya semua industri-industri yang ada di Indonesia itu perlu dicek apakah mereka telah ramah lingkungan, apakah semuanya telah berbaik hati kepada lingkungan sekitar, apakah sungai-sungai sudah tidak tercemar dengan limbah-limbah yang mereka hasilkan dari industri-industri yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali, dan segalanya, termasuk di Papua, ya kan? Apakah sudah beres? Saya pernah ada di Cikarang, saya pernah ada di Karawang, saya pernah ada di Jawa Tengah, bisa melihat kenapa banyak sungai-sungai yang tercemarkan oleh limbah-limbah industri. Di Bandung, di daerah-daerah lain di Jawa, sangatlah kotor. Sebelum bicara tentang hilirisasi, sebaiknya semua industri yang ada di Indonesia dicek dengan baik apakah mereka sesuai dengan AMDAL dan ramah lingkungan. Kita lihat Sungai Citarum sebersih apa sekarang. Kalau mereka telah melanggar undang-undang AMDAL, sebaiknya ditutup semuanya. Sekali lagi, bicara hilirisasi adalah mudah. Kita paham bahwa kita telah membangun smelter-smelter yang ada di Indonesia untuk bisa mengolah bahan mentah menjadi nilai tambah. Akan tetapi, apakah smelter-smelter yang ada di Indonesia itu sudah layak dan ramah lingkungan? Perlu dipertanyakan lagi. Karena apa? Negara lain yang mengimpor barang-barang di Indonesia sangatlah pinter. Bukanlah mereka bukanlah bodoh. Dalam artian, oke, Indonesia diminta untuk membuat smelter biar nilai tambahnya itu adalah besar untuk memasukkan Indonesia. Akan tetapi negara yang mengimpor sumber alam dari Indonesia pun karena tidak mau lingkungannya rusak, lebih baik smelternya dibuat di Indonesia. Itu adalah suatu kemajuan cara berpikir negara-negara yang maju, termasuk Cina, Amerika, Eropa, ataupun Jepang, yang lainnya juga tentunya, ya kan? Sekali lagi, program-program hilirisasi adalah indah di kata-kata, tetapi kenyataan Indonesia seperti apa?
Karena apabila smelter-smelter itu banyak dibikin di Indonesia, apakah mereka ramah lingkungan? Apakah sesuai dengan AMDAL? Apakah mematuhi peraturan? Bagaimana dengan Mas AHY sebagai tokoh aku, ya kan, melihat dan mendengar visi misi dari Gibran, ya kan, yang telah dilontarkan kemarin terkait dengan hilirisasi. Sekali lagi saya ingin komentar dari Mas AHY, semoga bisa berbuka suara terkait hal ini. Untuk saya, untuk teman-teman saya, ataupun orang-orang yang akan memilih di 2024 nanti, kita jangan sampai terlena dengan kata-kata, namun kita lihat kenyataan seperti apa yang ada di sekitar kita, lingkungan industri seperti apa yang ada di mata kita, sungai-sungai seperti apa keadaannya di mata kita, di lingkungan kita sendiri. Apakah sungai-sungai Citarum, sungai-sungai yang ada di Bekasi, yang lainnya telah terbebas dari polusi dan limbah industri? Kalau belum, sekali lagi jangan bicara tentang hilirisasi. Demikian dari saya. Semoga Mas AHY bisa mendengarkan ini dan bisa berpikir lebih dalam sebelum menentukan pilihan di Februari 2024 nanti. Terima kasih dari saya. Tidak hanya Mas AHY, semoga kader Demokrat berpikir matang, tidak hanya ikut-ikutan, tetapi berpikir secara individu-individu untuk bisa membangun Indonesia lebih maju dan lebih taat hukum. Terima kasih dari saya. Salam opini amatir.